Gadis Dingin Tuan Muda. Bab 053. Sedangkan Algaskar saat ini sedang berjalan ke arah kelas untuk menjemput sang kekasih. Tidak tahu saja bahwa Rahmi saat ini sudah duduk anteng di kantin menunggu pesanan. Bos, kaget Romeo saat keluar dan bertemu Algaskar di depan pintu yang akan masuk, baru datang. Lanjut Romeo bertanya. Dehem Algaskar lalu masuk, melewati mereka begitu saja, tapi saat di dalam. Tidak ada orang yang cari, hanya beberapa murid yang membaca buku, setelah menyimpan tasnya dia keluar kelas, dan menemukan teman-temannya masih berdiri di depan pintu menunggunya. Kemana Rahmi? Tanya Algaskar pada teman-temannya. Kita juga nggak tahu, tapi kayaknya dia ke kantin duluan, tadi pas istirahat dia keluar cepet banget, jelas Karel. Algaskar langsung pergi menuju kantin diikuti teman-temannya di belakang. Brak. Seseorang menggebrak meja yang Rahmi tempati. Rahmi tidak bereaksi apa-apa, masih dengan wajah datar menatap mereka. Lo kan yang udah nyulik nyokap gue. Tuduh Naila pada Rahmi. Lo mau balas dendam geram Naila menunjuk Rahmi. Kalau iya kenapa? Tanya Rahmi santai, membuat muka Naila memerah tanda marah. Brengsek. Lepasin nyokap gue, anak sialan, marah Naila. Dia berniat menamparkan Rahmi. Tapi langsung ditahan sama Rahmi. Lo mau gantiin nyokap lo? Gue lepasin, tantang Rahmi menatap Naila yang semakin menatap benci Naila. Sialan lo Rahmi, gue akan laporin lo ke polisi karena udah nyulik nyokap gue, ancam Naila. Silahkan. Gue malah dengan senang hati, lo inisiatif sendiri buat laporin nyokap lo ke polisi. Rahmi menatap remeh Naila yang terlihat bingung dengan omongannya. Maksud lo apa? Pekik Naila. Lo siapa? Harus gue jelasin. Ucapan Rahmi semakin memancingnya emosi Naila. Mereka sudah menjadi pusat perhatian semua penghuni kantin. Cih, nggak usah belagu lo Rahmi. Lo pikir dengan lo kayak gini lo udah hebat banget gitu. Gimana kalau seandainya semua orang tahu gimana menderitanya selama ini? Gimana lo tidak diinginkan sama bokap kandung lo sendiri? Oh bukan cuma itu lo juga sering dipukulin dan disiksa, dianggap anak pembawa sial, ejek Naila merasa berhasil memancing amarah Rahmi. Semua orang yang ada di sana bahkan mendengar apa yang Naila katakan, bisik-bisik mulai terdengar. Dan itu semua didengar dan dilihat oleh inti Alistair, termasuk Algaskar yang sudah mengepalkan tangannya melihat Rahmi yang menunduk. Algaskar berniat menghampiri Rahmi, tapi baru saja melangkah dia langsung berhenti melihat Rahmi mengangkat kepalanya dengan aura dingin dan menatap mereka tajam. Setelahnya mata tajam Rahmi tertuju pada Naila yang sudah terdiam mematung melihat tatapan dan aura dingin Rahmi. Set. Rahmi langsung memegang rahang Naila dan menatapnya tajam. Lo terlalu menganggap remeh peringatan gue Naila. Suara dingin Rahmi berhasil membuat Naila gemetar. Naila berusaha melepaskan cengkraman tangan Rahmi di rahangnya, tapi bukannya lepas malah semakin kuat. Kenapa? Lawan gue. Tadinya gue kepikiran buat tawarin lo tukar posisi sama nyokap lo, tapi sekarang gue berubah pikiran. Kenapa nggak dua-duanya, lo dan nyokap lo? Tekan Rahmi masih menatap tajam Naila, yang lain sudah mundur melihat perubahan Rahmi. Termasuk teman-teman Naila. SSCTT, lab. Pas, rintih Naila, rahangnya sudah sangat sakit, tapi sepertinya tidak ada tanda-tanda Rahmi akan melepaskan. Bruk. Rahmi mendorong Naila sampai tersungkur membentur meja. Teriak Naila kesakitan, tapi tidak sampai di sana, Rahmi berjalan menghampiri Naila yang sudah beringsek mundur ketakutan. Kenapa mundur? Ayo lawan gue, tantang Rahmi berjalan semakin mendekat ke arah Naila yang berusaha menghindar. Berhenti sialan.
Lo akan menyesal perlakuin gue kayak gitu Rahmi, pekik Naila menatap marah Rahmi. Dasar pembawa sial, lo memang pantas tidak inginkan, lo gak seharusnya hidup Rahmi, lo hancurin keluarga gue, teriak Naila semakin menyulut emosi. Rahmi, klak, klak, ar. Dua tamparan bolak-balik di wajah Naila dari Rahmi, tak sampai di situ, Rahmi menarik rambut Naila kuat sampai Naila mendongak. SSSTTT, lepa. As, Naila semakin merintih kesakitan. Satu hal yang harus lo tahu Naila, gue emang pembawa sial, tapi lo anak yang tidak jelas ayahnya, lo kira ayah gue itu ayah kandung lo. Lo salah Naila, lo salah. Tekan Rahmi semakin menarik rambut Naila, ibu lo itu jalang, menjebak ayah gue agar dinikahi karena tidak ada yang ingin bertanggung jawab atas kehamilannya, lanjut Rahmi, membuat Naila menggeleng tidak percaya. Enggak, lo pasti bohong, lo sengajakan ngomong kayak gitu, karena mau mempermalukan gue, teriak Naila tidak terima. Lo, Aark, Naila tidak melanjutkan. Karena Rahmi kembali menarik rambutnya. Rahmi, lo sakitin. Rahmi langsung menoleh menatap tajam teman Naila yang baru saja bersuara, teman Naila itu langsung terdiam dan mundur melihat tatapan Rahmi. Gila ya bu Ketus, serem banget dia kalau lagi marah, gidik Romeo. Lia, Naila sampai kesakitan gitu. Al, kayaknya lo harus hentiin deh, Naila bisa mati. Itu dia udah benturin kepala Naila Al, ujar Karel menatap takut kepada Rahmi. Benar. Rahmi sekarang membenturkan kepala Naila di kursi, yang semakin membuat Naila mengerang kesakitan. Ayo Al, entar koit anak orang, panik Romeo. Algaskar yang melihat itu langsung bergerak mendekat, dia tidak ingin Rahmi hilang kendali, apalagi banyak yang melihatnya. Rahmi, suara berat Algaskar memanggil Rahmi, dan berhasil Rahmi langsung berhenti. Melihat Rahmi diam, Algaskar langsung bergerak menghampirinya. Kenapa? Tanya Algaskar membawa Rahmi ke dalam pelukannya. Al, lirih Rahmi menyebut nama Algaskar. Gue di sini, balas Algaskar menenangkan Rahmi. Dia pengecut Al, gue udah lakuin semua perintah dia dulu, agar dia tutup mulut, adu Rahmi pada Algaskar, walaupun masih terkesan datar, karena masih sadar dia di tempat umum dan sedang menjadi pusat perhatian. Lia, nanti kita urus dia, ini tempat umum, bujuk Algaskar, Rahmi mengangguk. Kita pergi dari sini, ajak Algaskar menarik Rahmi keluar dari kantin. Lalu mereka pergi dari sana, meninggalkan Naila yang sudah tidak berdaya. Tolongin tuh teman kalian, ujar Romeo menyuruh teman-teman Naila. Mereka langsung berjalan dan membantu Naila membawa ke rumah sakit. Algaskar dan Rahmi saat ini sudah ada di UKS, tadi sedari kantin Algaskar membawa Rahmi ke UKS, dia tahu Rahmi butuh istirahat, aksinya tadi cukup menguras energi. Gimana? Tanya Algaskar setelah memberikan Rahmi air minum. Nggak apa-apa, gue baik-baik aja, jawab Rahmi. Kenapa bisa kayak gitu tadi? Tanya Algaskar hati-hati takut Rahmi tersinggung atau mengingat lagi kejadian tadi. Gue nggak suka dia umbar masa lalu gue sama ayah, gue udah pernah peringatin sama dia, dan gue rela lakuin yang dia perintahin dulu, tapi dia tetap ngomong, curhat Rahmi. Seperti mengadu pada ayahnya. Algaskar tersenyum lalu mengusap rambut Rahmi, dia merasa gemas melihat ekspresi Rahmi. Nggak apa-apa, biarin semua orang tahu, dan ternyata lo orang yang kuat dan hebat. Mereka belum tentu bisa sehebat lo, ujar Algaskar menenangkan Rahmi. Lo benar, Rahmi mengangguk, makasih ya Al, Rahmi memeluk Algaskar yang dibalas erat oleh Algaskar. Itu udah jadi kewajiban gue. Al, gue lapar, adu Rahmi mendongak menatap Algaskar,
memang tadi pesanannya belum datang. Tiba-tiba Naila membuat kekacauan. Algaskar tertawa merasa gemas dengan Rahmi. Ya udah, mau makan apa? Gue juga belum makan, tadi ke kelas tapi ternyata lo udah ke kantin duluan. Iya, gue tadi lapar banget makanya buru-buru sama aja nggak makan juga, kesal. Rahmi mengingat Naila lagi. Nggak usah kesel lagi, sekarang mau makan apa? Gue minta anak-anak pesenin, kita makan di sini aja, tanya Algaskar melihat muka kesal Rahmi. Tadi gue pesen bakso pas di kantin, tapi belum sempat makan keburu Naila datang. Jelas Rahmi. Pesennya nasi aja ya, bujuk Algaskar. Ya udah deh, ribet juga kalau berkuah tapi bawa ke sini, setuju Rahmi. Dia sudah sangat lapar, apalagi sempat menguras energinya tadi untuk Naila. Jadi apa aja yang penting dia makan. Nasi goreng atau nasi putih? Tanya Algaskar lagi. Nasi putih, pakai ayam geprek, sambelnya banyakin, pinta Rahmi semangat, perutnya sudah keroncongan. Lia, sambelnya dipisah aja, mau minum apa? Air putih aja, Algaskar mengangguk mengerti lalu menghungi salah satu sahabatnya. Setelah itu mereka tinggal menunggu. Tak sampai 10 menit seseorang mengetuk pintu ruang UKS, Algaskar yang sudah tahu bahwa itu sahabatnya menyuruhnya masuk. Permisi Kanjeng Ratu dan Raja, saya datang membawa pesanan Anda, ujar Romeo ala kerajaan. Masuk, suruh Algaskar melihat Romeo hanya berdiri di depan pintu. Lah, ambil dong masa gue harus bawa masuk juga sih, malas Romeo. Masuk, titah Algaskar. Romeo langsung masuk, dia tadi hanya bercanda kalau Algaskar sudah minta 2 kali, berarti dia sebentar lagi akan ngamuk. Ini Bu Ketu dan Pak Ketu silahkan dinikmati. Saya keluar dulu, pamit. Romeo berjalan keluar dari UKS. Mendengar jawaban Rahmi dan Algaskar, Romeo hanya mendongkol sambil menggerutu kesal. Berasa ngomong sama tembok gue, gerutunya tetap berjalan keluar lalu menutup pintu. Agak keras. Brak. Anjir, dia yang tutup kuat dia juga yang kaget. Mampus si bos bisa marah ini, Romeo langsung ngacir dari sana, takut kena amuk. Nek tring-tring. Bel pulang sekolah berbunyi, semua murid keluar kelas, termasuk Inti Alister dan Rahmi yang kini sudah berjalan di koridor sekolah menuju parkiran. Lo berangkat ke sekolah naik apa? Tanya Algaskar pada Rahmi. Gue tadi diantar supir pakai mobil, oh iya motor gue mana? Tanya balik Rahmi saat mengingat motornya. Ada, nanti gue kirim ke mention, kita langsung ke markas Omando. Ujar Algaskar. Tadi Rahmi sudah memberitahu bahwa mereka diminta untuk datang ke markas setelah pulang sekolah. Lia, jawab Rahmi. Algaskar menatap para sahabatnya, bawa Sonia ke markas Griffin, gue kirim alamatnya, ujar Algaskar pada mereka. Apal. Kaget mereka, Algaskar mengerutkan keningnya melihat respon para sahabatnya. Kenapa? Tanyanya bingung. Griffin. Mafia. Tanya mereka memastikan. Jawab Algaskar. Hasil gabungan mafia Om Alvin dulu, tanya mereka. Algaskar kembali mengangguk. Gue duluan, gue tunggu di sana, lalu tanpa menunggu jawaban para sahabatnya. Algaskar berlalu dari sana bersama Rahmi, meninggalkan mereka yang masih berusaha mencerna. Gila, kita bakal ke markas mafia legendaris itu. Tanya Raka tidak percaya. Lial ayo kita ke markas, minta salah satu anggota buat urus pemindahan Sonia ke markas mereka, perintah Karel pada Raka. Oke, lalu mereka pergi dari sana menuju ke arah motor mereka. Kak.
Sedangkan di sisi lain di sebuah rumah sakit tempat Kiara dirawat, tadi Kiara dioperasi pukul 9 pagi, dan baru selesai sekitar 30 menit yang lalu. Syukurnya operasi yang dilakukan oleh mamanya Bara dan dokter yang sengaja didatangkan dari luar negeri tadi berhasil. Saat ini kondisi Kiara sudah mulai stabil, memang belum sadar karena efek obat bius, walaupun tadi sempat ada kendala karena di tengah operasi kondisi Kiara tiba-tiba drop, yang membuat semua dokter panik dan Bara yang khawatir melihat suster keluar masuk terburu-buru. Untungnya itu tidak berlangsung lama dan setelah operasi selesai Kiara sudah dipindahkan ke ruang rawat inap. "Mah, gimana?" tanya Bara saat sang mama baru saja selesai memeriksa keadaan Kiara. "Alhamdulillah sudah stabil, mungkin beberapa menit lagi Kiara akan sadar," jawab sang mama. "Apa penyakit Kiara benar-benar sudah sembuh, Mah?" tanya Bara was-was, walaupun sudah operasi tapi dia masih tetap khawatir. "Mama masih belum bisa pastikan, kita lihat perkembangannya kalau dia sudah pulih dari operasinya, semoga saja penyakitnya benar-benar sembuh." "Lia, makasih Mah." Bara masuk dulu, pamit Bara lalu masuk ke dalam ruangan rawat. "Sang kekasih, di mana Papi?" tanya Rahmi pada salah satu anggota Griffin yang berjaga di depan pintu utama markas. "Tuan ada di dalam, Nona muda," hormatnya membukakan pintu, lalu mempersilahkan masuk. Bukan sembarang orang yang bisa masuk dalam markas Griffin, terdapat akses yang tidak semua orang bisa lewati, itulah kenapa ada anggota yang ditugaskan untuk membukakan pintu untuk tamu, karena mereka tidak akan bisa masuk dengan sendirinya. Untuk Rahmi dan Algaskar, mereka masih belum mendapatkan akses itu, kecuali Tuan Gutama dia sudah mendapatkan akses itu dari dulu. Markas ini memang tidak pernah kosong walaupun pernah tidak digunakan, karena Gutama memang meminta beberapa anggota Griffin untuk tinggal di sana. Mereka masuk dan sudah disambut oleh Mando. "Kalian sudah datang?" tanya Mando melihat kedatangan mereka. Jawab mereka bersamaan. Mando hanya mampu menghela nafas. Jika dengan musuh atau orang luar Mando akan bersikap dingin dan kejam, tapi entah kenapa menghadapi sikap anak remaja yang menjadi sepasang kekasih ini membuat sikap dingin Mando tidak berarti buat mereka. "Di mana perempuan itu?" tanya Mando. "Belum sampai," jawab Algaskar datar. Ya sudah kalian ikut Papi ke atas," ajak Mando berjalan ke arah lift untuk ke ruangannya, diikuti Algaskar dan Rahmi.